di seluruh negara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Kali ini saya akan berkisah tentang pesona ojek. Ya, ojek adalah salah satu alat transportasi yang tidak resmi, tetapi sangat lazim dimanfaatkan dan dipakai di tanah air kita ini. Sejak beberapa dekade terakhir, fenomen ojek itu sudah sangat dikenal dan terasa hingga ke kampung-kampung. Banyak orang yang pada akhirnya menjadi tukang ojek untuk menyambung hidup, menjadi tukang ojek sebagai profesi, menjadi tukang ojek untuk mendapatkan penghasilan. Dan satu fenomen yang menarik adalah saya mendapatkan berita gembira dari Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, persisnya di daerah Mena, Kecamatan Biboki Monleu, Desa Oepuah Utara. Di sana ada perkumpulan yang namanya Pesona Ojek. Pesona itu akronim dari Persatuan Ojek Mena Jaya. Pesona. Jadi Persatuan Ojek Mena Jaya ini bermarkas di cabang masuk menuju ke gereja Santa Filomena Mena. Didirikan pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini ada sekitar 30 anggotanya, dan mereka biasanya berkumpul mangkal di pangkalan itu, lalu mencari penghasilan untuk keluarga mereka. Dan yang menarik adalah mereka tidak sendiri, mereka tidak berjuang sendiri. Hadir bersama mereka seorang pastor, seorang gembala umat yang sangat peduli terhadap perjuangan para ojek. Hadir Romo Yudel Neno PR. Beliau adalah pastor rekan di paroki Santa Filomena Mena. Bersama dengan para ojek, Romo Yudel menghidupkan pesona ini. Prinsipnya, ojek itu mesti mempesona. Mempesona dalam banyak hal. Mempesona dalam sikap dan tutur kata, mempesona dalam tanggung jawab, mempesona dalam penampilan, tetapi juga mempesona dalam melayani para penumpang yang mereka antar. Dan dalam perkumpulan Pesona Jaya ini, Romo Yudel Neno selaku moderator yang dipercayakan oleh para ojek ini tentu terus memberikan dorongan, memberikan spirit, memberikan nasihat-nasihat agar para tukang ojek itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, menjadi tukang ojek tentu bukan pelarian. Menjadi tukang ojek bukan pekerjaan yang hina. Menjadi tukang ojek bukan pekerjaan remeh-temeh. Tukang ojek adalah mereka yang mau melayani sesamanya, tentu dengan setulus hati. Ya. Memang setelah hadirnya fenomen transportasi online, ojek manual, ojek seperti terpinggirkan. Tetapi itu tidak berlaku di daerah-daerah, di kampung-kampung yang memang warga masih sangat membutuhkan ojek. Dan di Mena, dalam kelompok Pesona Jaya ini, para tukang ojek itu mengusung semboyan dengan semangat menjaga, mengantar sampai ke tempat tujuan. Yang menarik, setiap pekan, di akhir pekan, mereka merayakan Ekaristi bersama di bawah bimbingan dan arahan
sang Romo Moderator. Ini kepedulian seorang gembala umat yang luar biasa, bahwa tukang ojek adalah juga umat yang mesti diberdayakan, tidak saja secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Mereka butuh arahan, mereka butuh nasihat, mereka butuh pendampingan. Dalam video berikut kita akan menyaksikan testimoni dari para tukang ojek itu. Ya, ada yang menjadi tukang ojek lalu bisa menyekolahkan anaknya dari TK, SD, SMP hingga SMA. Ada yang bisa membangun rumah, ada yang bisa menambah penghasilan keluarga. Walaupun di balik itu kita tahu ada suka duka menjadi tukang ojek. Ada yang dimarahi, ada yang kecewa karena bayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, ada yang merasa disepelekan. Tetapi itulah suka duka lika-liku menjadi tukang ojek. Tetapi percayalah, menjadi tukang ojek adalah juga menjadi jalan, menjadi panggilan, menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melayani orang lain. Mari kita simak video berikut ini. Bapak Ande, perasaan Bapak Ande apa selama menjalankan tugas sebagai ojek? Menurut saya, yang selama saya alami ojek ini sangat penting dan sangat menguntungkan bagi saya. Karena sejak saya ojek dari tahun 2009 itu sangat menguntungkan saya, karena saya biaya saya punya anak mulai dari SD, mulai biaya anak mulai dari PAUD, SMP, SMA, bahkan sudah ada satu yang sudah tamat dari SMA. Karena itu usaha saya hanya biaya saya punya anak pakai ojek. Ojek sangat penting bagi saya. Terus ojek ini kami sangat penting karena melayani bapak-bapak yang saling membutuhkan. Misalnya hari Minggu dia butuh mau ke gereja, dia cepat. Guru mau ke gereja dia harus butuh ojek. Kami pergi antar. Bahkan sampai di Peruki turun mau bayar, ada kalanya kami bilang sudah, ini karena kita saling melayani, karena kita sama-sama masuk gereja. Kami dari kebiasaan kami misa para ojek jam biasa hari Sabtu malam, hari Minggu kami tidak ojek, jadi kami tidak misa, kami melayani umat untuk ke gereja di acara misa. Terima kasih. Apa yang saudara rasakan dalam tugas sebagai ojek? Menurut saya ojek bagus bagi hidup saya juga. Yang pertama, dalam menjalani tugas saya sebagai ojek, saya selalu buat yang dengan Tuhan. Semoga di ojek ini pun apa yang selalu saya usahakan, apa yang selalu saya jalani, saya hanya bisa berharap pada Tuhan yang selalu menjaga, melindungi saya dalam menjalani tugas saya itu ojek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anda semua sudah menyaksikan video singkat ini. Itulah perjuangan para tukang ojek. Mereka tentu berjuang untuk mempertahankan hidupnya, untuk membangun keluarganya, untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Menjadi tukang ojek bukan pekerjaan hina. Menjadi tukang ojek bukan pekerjaan remeh-temeh. Menjadi tukang ojek butuh tanggung jawab, butuh keseriusan, butuh fokus pada pekerjaan. Kita percaya para tukang ojek kita, khususnya yang tergabung dalam kelompok Pesona Jaya, akan mendapatkan manfaat yang semakin lebih banyak dengan bertekun menjadi tukang-tukang ojek. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita.